Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光破降座episode 85 menyadari segala hal yang tidak bisa didapatkan, terbebaskan dari 8 macam penderitaan. Alam manusia bagaikan stasiun pemberhentian sementara. Segala kegigihanmu di kehidupan ini bisa membuat Anda terlahir di alam manusia, alam dewa, alam langit, menjadi Buddha, Bodhisattva, atau terus terlahir kembali di 6 alam reinkarnasi. Semua itu mengandalkan kegigihanmu di kehidupan sekarang di alam manusia ini. Kelahiran dan kematian adalah sebuah penderitaan. Hal itu menderita karena kita tidak mampu untuk puas. Kita juga tidak tahu mengapa kita bisa terlahir di alam manusia. Kita juga tidak tahu mengapa kita bisa meninggalkan dunia ini. Satu-satunya yang kita ketahui adalah setelah kita terlahir di alam manusia, itu bukanlah hal yang menggembirakan, karena ada penderitaan atas lahir, tua, sakit, mati di alam manusia. Ada penderitaan karena bertemu dengan orang yang kita benci. Ada penderitaan karena kehilangan orang yang kita kasihi. Ada penderitaan karena tidak bisa mendapatkan atas hal yang kita mohon. Ada penderitaan karena perkumpulan pancaskanda atau 5 kelompok kehidupan. Itulah hal yang sering kita sebut, yaitu 8 macam penderitaan yang ada di kehidupan ini. Wu Yin artinya pancaskanda, penderitaan karena pancaskanda, penderitaan karena rupa, perasaan, pikiran, tindakan, dan kesadaran. Penderitaan karena pancaskanda berasal dari perasaan di hati kita. Terkadang penderitaan ini sulit diungkapkan perasaan, pikiran. Orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih akan menderita. Penderitaan yang ditimbulkan pancaskanda akan menyebabkan ketidakseimbangan tubuh manusia. Jika tubuh kita tidak seimbang, maka itu akan menimbulkan penyakit di tubuh kita. Alasan ketika ada godaan dan kita membuat karma buruk, itu karena ada penderitaan. Kita akan tersesat karena penderitaan. Kita merasa bahwa itu adalah penderitaan yang tidak pantas kita dapatkan. Jadi, kita berusaha untuk menolak dan melawan dengan penderitaan tersebut. Itu malah menyebabkan kita untuk membuat lebih banyak karma buruk, sehingga kita berputar di 3 alam kehidupan. Pada akhirnya, kita terlahir di penderitaan akan kelahiran dan kematian. Kita hidup harus benar-benar membina diri. Hanya dengan hidup benar, kita baru bisa terlepaskan dari penderitaan ini. Dari segi belajar dharma, hal yang benar-benar mencelakai kita adalah keserakahan, kebencian, kebodohan. Mengapa keserakahan, kebencian, kebodohan bisa mencelakai kita? Sebenarnya itu kembali lagi pada aku, dikarenakan adanya aku. Jadi kita mengira semua hal di dunia ini bersifat nyata. Demi kenyataan akan keakuan yang palsu, manusia akan menimbulkan keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, kecurigaan. Kebiasaan buruk terbesar manusia adalah terus menginginkan sesuatu. Ia tidak akan pernah melepaskan pandangannya sendiri. Ia juga akan marah saat melihat sesuatu yang lebih baik dari orang lain, sehingga ia memunculkan rasa iri hati. Kalian harus mengingat bahwa itulah kebiasaan buruk manusia yang alamiah. Setelah kalian mengetahui kebiasaan buruk ini, kalian bisa menyingkirkannya. Itu adalah suka membandingkan. Kita sangat beruntung karena bertemu dengan Dharma di kehidupan sekarang. Jadi, kita harus segera sadar. Tapi manusia sangat bodoh karena selalu mempertahankan pandangannya sendiri. Manusia tidak rela untuk melepaskan penderitaan dan kepalsuan yang telah ia terima berupa materi, popularitas.
Terkadang manusia juga merasa dirinya sangat hebat, hanya karena telah melakukan hal sepele. Terkadang manusia merasa tindakannya sangat benar, tapi keraguannya masih sangat berat. Sama seperti praktisi Buddhis yang jelas-jelas telah menemukan arah yang benar, tapi beberapa saat kemudian, keraguannya menjadi sangat berat. Dia menjadi goyah. Orang semacam ini selalu hidup dalam penderitaan. Selama kita hidup di 6 alam reinkarnasi, manusia akan selalu menderita. Ingatlah, selama Anda masih belum terbebaskan dari 6 alam reinkarnasi, Anda akan menerima penderitaan yang tak terbatas. Masih ada penderitaan manusia langit. Setelah berkah manusia langit telah habis, meskipun Anda adalah seorang manusia langit atau arahat, Anda tetap akan terjatuh juga. Penderitaan manusia langit terletak pada berkahnya yang telah habis. Dia mulai menderita sejak saat itu. Penderitaan arahat terletak pada ketidakseimbangan di hatinya. Meskipun dia sudah ada di atas langit, tapi masih akan merasakan penderitaan. Penderitaan manusia terletak pada pencapaian dan kehilangan. Neraka, hantu, alam binatang sangat menderita. Mereka berebutan hanya karena sedikit makanan atau materi. Sebenarnya di 3 alam ini sudah tidak memiliki kebahagiaan lagi. Itu karena neraka, hantu, alam binatang tidak bisa mendengarkan dharma. Mereka tidak bisa mendengarkan dharma di alam bawah. Ini adalah hal yang paling menderita bagi mereka. Asalkan kita membina diri dengan baik, menghargai tubuh raga dan jiwa kebijaksanaan kita, karena sangatlah sulit untuk mendapatkan raga manusia. Inilah hal pertama yang ingin Sefu beritahukan kepada kalian. Bagaimana cara untuk menyingkirkan kata aku? Cara untuk menyingkirkan keserakahan, kebencian, kebodohan. Cara untuk memahami 8 macam penderitaan di alam manusia. Selanjutnya, saya akan memberitahu kalian apa itu mencapai pencerahan sempurna. Apa itu sifat kebudaan? Sebenarnya, sifat kebudaan adalah hal yang bersifat luas. Karena terlahir sebagai manusia tidak memiliki banyak pilihan. Pada saat itu, Sang Buddha menyadari beberapa pandangan penting. Buddha, beliau mengajari kita bahwa hal yang terpenting bagi praktisi Buddhis di alam manusia adalah harus memiliki pandangan benar. Coba kalian perhatikan, manusia zaman sekarang tidaklah benar. Pikiran sudah menyimpang, manusia sudah tidak benar. Saat sifat kebudaan Anda telah muncul di alam manusia atau di tanah suci, dikarenakan Anda telah mencapai pandangan benar, maka Anda akan bisa menjadi Buddha. Anda akan mendapatkan dasar Buddha, dikarenakan Anda telah sadar dan sekali Anda sadar, Anda akan tersadarkan selamanya. Anda akan menjadi Buddha untuk selamanya. Banyak orang yang tidak tahu betapa sulitnya belajar Dharma. Sebenarnya, yang pertama kita memerlukan kualitas dasar. Yang kedua, kita memerlukan kesadaran. Yang ketiga, kita harus gigih. Terkadang saya bertanya pada kalian, hal apa yang harus diandalkan untuk menjadi Buddha di alam manusia? Itulah 3 poin terpenting yang tadi saya sebutkan. Manusia harus menyingkirkan kelekatan dirinya sendiri. Jika Anda merasa pembinaan dirimu masih kurang baik, maka Anda harus menjadi lebih luas lagi terhadap segala hal. Secara alamiah, Anda akan terbebaskan. Alasan banyak orang yang berkata, "Mengapa saya menderita?" Itu karena terlekat. Ada orang yang berusaha ingin menikah, pada akhirnya dia tidak bisa menikah, lalu dia sangat menderita. Ada juga orang yang tidak bisa bercerai, dia juga sangat menderita. Semuanya bersifat alami, bukan berarti menikah adalah hal yang baik. Bercerai juga bukan hal yang menderita. Banyak orang yang terbebaskan. Saat Anda telah tiba di titik tertentu di dunia ini, Anda akan menyerahkan segalanya kepada jodoh. Kita harus belajar untuk menyerahkan segalanya kepada jodoh. Praktisi Buddhis tidak boleh terlekat pada segala hal yang ada di dunia ini.
Tidak gembira karena kelahiran, tidak sedih karena kematian. Banyak orang yang berkata betapa bahagianya ketika manusia dilahirkan. Ketika manusia mati, semuanya menangis. Sebenarnya ketika manusia lahir, itu juga termasuk penderitaan. Ketika manusia mati, semuanya juga menangis. Semuanya tanpa dilahirkan dan dimusnahkan. Datang ke dunia dengan tidak jelas, lalu pergi meninggalkan dunia ini. Saat datang lagi ke dunia ini, manusia mati lagi. Reinkarnasi semacam ini adalah tiada kelahiran dan kemusnahan. Semuanya terletak pada kesadaran. Hari ini, Sifu ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Apa itu kesadaran? Kesadaran bagaikan cahaya saat Anda telah sadar. Anda telah ada di dalam cahaya tersebut. Saat Anda tidak sadar, Anda tidak akan memiliki cahaya. Sama juga kita berjalan di dalam kegelapan. Saat Anda telah sadar, Anda akan melihat cahaya matahari. Anda akan bisa keluar dari kegelapan. Menyadari sifat kebudayaan sangatlah penting. Menyadari sifat kebudayaan artinya kita harus benar-benar memahami dan menyadari sifat kebudayaan. Tanpa kelahiran adalah tanpa kematian. Tiada hal yang bisa kita dapatkan. Karena kita sudah dilahirkan, kita juga tidak boleh takut mati. Karena kita sudah hidup, kita juga akan mati. Meskipun sudah mati, kita juga akan lahir kembali. Begitulah analogi. Saat ada orang yang berkata, hidup kekal, tanpa kelahiran adalah tanpa kematian. Ketika kita tiba di alam manusia, kita tidak mendapatkan apapun. Segala hal tidak bisa kita dapatkan. Hal terpenting yang harus praktisi Buddhis lakukan adalah memperbaiki kesalahan kita. Setelah praktisi Buddhis memperbaiki kesalahannya, kesakitan hanya bersifat sementara. Setelah kesakitan, maka akan ada kebahagiaan. Itu bersifat kekal. Itulah yang disebut dengan kepuasan. Manusia tidak boleh memiliki dendam. Kita juga tidak boleh terlalu gembira. Ada orang yang terlalu gembira saat bertemu dengan hal yang menggembirakan. Sebenarnya kata thai atau sangat telah melampaui batas wajar. Jika ada orang yang terlalu ini dan itu berarti dia telah melampaui batas wajar. Orang ini terlalu kurus. Orang ini makan terlalu banyak. Terlalu takut panas. Semua itu telah melampaui batas wajar. Segala hal tidak boleh diiringi oleh hal yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan disebabkan oleh kelekatan Anda. Tujuan manusia hidup adalah proses penyelesaian untuk menerima sesuatu. Hal apa yang akan kita terima? Menerima fitnahan, penderitaan, paksaan. Anda harus mempersiapkan semuanya saat sudah berada di alam manusia. Alam manusia bukanlah tempat yang membahagiakan. Itu adalah proses transisi. Jika Anda bisa memasuki tanah suci selama berpuluh-puluh tahun di alam manusia, itu berarti Anda telah menyelesaikan proses tersebut. Jika seseorang ingin keluar dari 5 nafsu keinginan dan 6 kekotoran batin, maka kita harus memperlakukan semua makhluk dengan sama. Apa kalian tahu kebaikan dari hati yang tanpa membedakan? Hati yang tidak membedakan bisa melahirkan kewelas asian. Contohnya, ada orang yang berlutut di pinggir jalan untuk meminta nasi atau uang. Jika Anda merasa dia adalah saudara atau saudari kandungmu, maka Anda akan melahirkan rasa welas asih untuk membantunya. Ketika Sang Buddha mengajari semua orang untuk sadar, hal apa yang harus disadari? Yang pertama adalah menyadari hal yang tidak bisa kita dapatkan agar bisa memutuskan segala permasalahan. Sebenarnya, Sang Buddha ingin memberi tahu kita, kalian harus sadar. Coba bayangkan, hal apa yang bisa kalian dapatkan di kehidupan ini? Sifu memberitahu kalian setiap hari, hal apa yang bisa kalian dapatkan setelah mati? Apakah kalian bisa mendapatkan rumah? Tidak. Apakah kalian bisa mendapatkan badan? Itu tidak bisa dibawa. Apakah kalian bisa mendapatkan harta? Semuanya tidak bisa dibawa pergi. Anda harus menyadari hal yang tidak bisa kita dapatkan.
Dengan demikian, Anda baru bisa memutuskan segala permasalahan. Alasan banyak orang yang sadar adalah karena mereka tahu bahwa itu bukanlah diri mereka. Ambillah, saat sepasang suami istri bertengkar dan bercerai, biarlah dia mengambilnya. Saya sudah tidak menginginkannya. Dia sudah tidak menginginkan apapun lagi. Dia sudah sadar. Dia tahu bahwa hal tersebut tidak akan menjadi miliknya juga. Dan itu juga bukan milik saya. Itu hanyalah sebuah barang. Untuk apa Anda memusingkannya? Dari dulu sampai sekarang, manusia tidak mendapatkan apapun. Inilah kebenaran sejati. Siapapun Anda tidak akan mendapatkan apapun. Pencapaian adalah mimpi yang bersifat sementara. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa, Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.